Halo semuanya, gue Rindra. Di video kali ini gue mau nge-review HGUC kemarin, yaitu RX-783 Gundam plus MS-09 RS Rigdum. Kalau kemarin kita udah ngebahas G3-nya Amuro, kali ini kita bakalan nge-review Rigdumnya Char. Dari packaging masih sama yang kemarin, nggak ada bedanya karena emang satu produk ya. Terus masih bandai biru, di bawahnya ada gambarnya Rigdum sama G3. Ini gambar apa namanya, dioramanya. Ini packagingnya kemarin. Nah, di atas ini kita bakalan diliatin Rigdum sama aksesoris dan gimmick yang dia dapetin, yang kita lihat, yang bakalan gue liatin nanti. Terus yang di sampingnya ada G3 nya kemarin, harganya nggak tertera. Terus di bagian sampingnya yang kayak tadi. Oke, untuk packaging kayak gitu, cuman kayak gitu, sesimpel itu doang, gak ada bedanya kayak yang kemarin. Next kita lanjut ke figurnya apa aja yang kita dapetin. Oke, yang paling kita dapetin emang seadanya, tapi ini nggak nyampah ya, jadi kalau mau kalian koleksi, mau kalian simpen, ini cukup gampang gitu. Tapi sebelumnya gue mau ngeliatin lagi apa namanya, manual booknya. Oke, untuk manual book kayak gini, yang kayak kemarin kita diliatin Rigdum sama Gundamnya G3. Terus bawahnya gini, yang kiri ada Rigdum dan weaponry-nya, yang kanan kita diliatin rare view-nya Gundam dan senjatanya. Halaman selanjutnya kita bakalan dilihatin kayak gini, diorama dan bla 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 bla, bahasanya Bahasara. Terus front view, rear view nya Rigdum, habis itu ini coloring paletnya. Dan di sini kita dilihatin manual instruksinya, yang gampang-gampang aja buat ngerakit. Sebenarnya ngerakit HG itu nggak ada yang susah gitu. Gue pernah nyoba yang emang katanya susah, ternyata ya biasa aja. Terus ini kita dilihatin apa ya, background story-nya ini Rigdum sama background story-nya G3. Oke, langsung aja kita lihat detail dan aksesoris apa yang kita dapetin dari ini Rigdum. Untuk Rigdumnya sendiri kita bakalan dilihatin kayak gini. Ini tuh mirip-mirip kayak apa namanya, orang latihan pedang pakai yang apa di Jepang, yang di dojo-dojo tuh, yang kayak pakaian full set gitu, mirip-mirip kayak gitu. Bisa kita lihat dari kepalanya yang kayak gini. Habis itu nanti pedangnya juga yang kayak pedang kayu. Terus untuk detailnya ini apa namanya, gua ngedapetin apa namanya, stiker clearnya yang gua switch karena gua ngerasa lebih cocok kayak gini. Dari body kayak gini, agak aneh, agak ngebulet-bulet gitu, belakangnya kayak gini. Dan ini tuh tempat buat slot buat masukin pedangnya nanti. Oke, untuk apa namanya, partnya cukup simple kayak gini ya, dan belum ada reissue nya apa-apa gitu. Kalau menurut gue juga emang udah cukup gitu. Dari artikulasinya juga udah cukup mumpuni gitu. Untuk tangan kayak gini, ini mirip-mirip Zaku 2 gitu tangannya, tapi ini lebih simple dan gimana ya, lebih berisi aja kelihatannya. Terus untuk roknya kayak gini, di belakang tuh manjang kayak gini, tipikalnya Zeon apa, mobil suit kelas beratnya tuh kayak gini BH-nya. Terus ini ada thruster busternya yang banyak banget, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Mau sekencang apa ini mobil shoot, banyak banget. Oke, untuk kaki kayak gini bulat membesar ini. Kalau punya Zaku tuh lebih kecil, ini lebih lebar lagi. Oke, untuk detailnya cuman kayak gitu doang, nggak ada detail-detail kayak panel lining yang berlebih itu. Dan kalau saran gua, ini mending kalian repaint ya, dan kalau bisa repaintnya emang yang proper gitu, karena ini warnanya, moldingannya masih kelihatan kayak gini.
masih ada kelihatan moldingannya ini, moldingan injeksi moldingannya gitu. Oke, selanjutnya gue bakalan ngeliatin aksesoris apa yang bakalan kita dapetin. Oke, aksesoris pertama ini adalah senjata yang ngebedain antara Rikdum dan Doom. Untuk Rikdum ini kita dikasih kayak hyper bazooka gitu. Ini kayaknya beam, gue lupa ingat gitu. Ini bazooka paling besarnya di UC 79 so far dari seriesnya. Dan ini dibanding yang bullet yang punyanya Doom atau punyanya yang lain-lain tuh, ini tuh lebih mengotak-ngotak dan panjang banget. Ban panjangnya lebih panjang, lebih tinggi daripada mobil shootnya sendiri. Dan ini cakep banget. Tentu aja ini tangannya udah gue pasang hand club yang megang bazooka-nya. Aksesoris kedua kita bakalan ngedapetin bazooka standar kayak gini. Ini yang dipakai buat Doom. Bedanya Rikdum sama Doom tuh, kalau Doom tuh penggunaannya di ground gitu, kalau Rikdum tuh penggunaannya di luar angkasa. Dan itu malah lebih banyak gimmicknya, ada kayak gininya. Terus ini ada kayak cantolan apa ya, mungkin nanti bisa dipegang gitu, gue kurang tahu itu. Tapi ini scope-nya nggak bisa digerakin, beda sama yang biasanya kan pada bisa digerakin. Dan ada gimmick entah apa ini fungsinya gitu. Dan beda sama yang yang mega bazooka tadi, kalau ini nggak ada artikulasi di handlingnya. Kalau yang ini ada, ini bisa dimasukin sejauh ini, bisa ditarik mentok segini kayak gitu. Perbedaannya cukup banyak. Dan ini sebenarnya harusnya salah, harusnya tuh plastik clearnya dulu baru dipasang stikernya, tapi karena gue ngide buat masang stikernya aja dulu coba, habis itu baru dipasang clear partnya, ternyata nonjol gini dan nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah buat pelajaran. Selanjutnya kita bakalan dapetin pedangnya kayak gini. Ini bukan beam saber atau flex saber, ini tuh pedang biasa yang ada tongkatnya kayak gini, dan ini tuh bakalan memanas. Jadi bukan kayak beam saber, tapi ini lebih ke hit saber mungkin gitu. Untuk hands club yang tadi kita bakalan dapetin yang grabbing hand, dan sekarang yang terakhir kita bakalan dapetin open hand kayak gini, yang terlalu open sampai ngelewatin batas jari gitu. Ini mungkin kayak lebih kayak buat ancang-ancang nyerang gitu, buat mouse kaget gitu. Oke, gue sekarang mau ngeliatin artikulasinya. Untuk artikulasi kita mulai dari mata. Ya tentu aja Zeon tuh rata-rata matanya bisa digerakin, kecuali Z-Gok. Nah ini tuh ada fitur buat diginiin juga. Bentar, agak susah, takut stikernya geser kayak gini. Jadi selama ini masih ada retract-nya gini, ini bisa diubah-ubah ini. Terus ini kita tutup lagi, dan ini clear partnya, ini bisa kita pasang lagi. Ini tuh untuk ngebantu penglihatannya mobil shootnya, karena untuk menengok dia terbatas banget, jadi nggak leluasa, jadi cuma kayak gini doang. Untuk mendongak cuma kayak gini. Nah, dan kalau mendongak tuh dia bakalan kayak bibir yang mangap gitu, sininya bakalan keangkat. Untuk menunduk cuma kayak gini, nggak bisa nunduk malah. Untuk torso bisa kayak gini, nggak bisa mutar 360 derajat karena kehalangan sama armor rocknya ini. Untuk tangannya ada butterfly jointnya yang cukup ngebantu lah, bisa menyentuh kayak gini. Dan di belakangnya boosternya itu ini sedikit ada artikulasi, dikit banget. Terus ininya bisa buat kita putar-putar juga. Untuk tangannya bisa mutar 360 derajat. Untuk merenggang sejauh ini cukup jauh, depan belakang kayak gini. Bisa tricepnya mutar 360 derajat, anjir. Ini bisa dipisah ini 360 derajat, agak berat. Bisa kalian nakalin pakai ini juga. Terus untuk elbow-nya kayak gini, ini masih pakai single joint, jadi cuman seadanya. Karena ini pergelangan tangan pakai ball joint, jadi bisa kayak gini. Untuk rock ini bisa maju ke
depan belakang, dan ini terpisah kanan kiri. Untuk ininya juga sedikit banget bisa gerak, belakangnya nggak bisa gerak, booster thrusternya kayak gini sedikit bisa gerak untuk menendang sejauh ini ke depan dan ke belakang sejauh ini. Untuk menekuk dengkulnya kayak gini segini doang, ini kebantu sama ini dan ini, jadi ini double joint. Terus untuk kaki ini cukup articulated kayak apa namanya, Zaku 2 sama Zaku 1 kemarin. Terus untuk ininya juga booster rasnya bisa kita gerakin dikit, bisa ngikut sama pergelangan kakinya, ini juga bisa kita gerakin sendiri. Oke, untuk artikulasi kayak gitu cukup banyak gimmicknya, walaupun ini model kit lama tapi cukup memuaskan untuk kita miliki di tahun 2025. Komparasi antara 3 mobil suit nyacar sejauh ini yang bakalan kita yang udah gua review, di sini kita kelihatan kalau si Zaku 2 ini lebih cebol ketimbang dua-duanya, lebih kecil lah posturnya, sedangkan si Rikdum tuh cukup besar. Ini belum lagi kita compare sama Gelgok dan Zeong, belum lagi kalau misalnya gua punya Sazabi, tapi karena gua nggak mau review yang selain dari 079 jadi 0079, jadi gua skip itu apa namanya, itu mokit. Oke, untuk komparasi ini juga warnanya beda ya skemanya, ini tuh lebih merah, ini agak pudar, nah ini pudar banget, jadi agak beda. Di sini coklatnya lebih deep lagi ketimbang coklatnya si Zaku, dan kalau si Zigok tuh lebih merah gitu. Jadi ini emang separasi warnanya itu beda tiap mobil suit nyacar, walaupun sama-sama crimson type ya, walaupun sama-sama mobilitas 3 kali lipat lebih cepat, tapi dari warna tetap saja beda. Oke, kayak gitu aja dulu dari gua. Maaf kalau gue salah kata. Kalau misalnya kalian mau nambahin, terus di kolom bawah. Nilai dari gua buat si Rikdum nih, gue suka banget sama Rikdum karena emang biasnya gue fanboy nyacar, jadi gue selalu suka mobil suit nyacar. Nilai dari gua 85/10. Ya kayak gitu aja deh. Gue bingung mau ngomong apa. Gue sebenarnya pengen ngebahas tentang bootleg sama third party dan model kit Cina, tapi gue masih bingung apakah argumen gue itu valid apa enggak, jadi gue masih pikir-pikir lagi. Oke, segini dulu dari gue. Maaf kalau udah salah kata. Gue Rindra, ciao.